Shalom, selamat hari Minggu teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya dalam ibadah minggu hari ini. Kiranya semuanya dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, dan tidak kurang satu apapun. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita menyiapkan hati pikiran kita di dalam momen saat teduh. Mari kita tundukkan kepala kita bersaat teduh sejenak. Amin. Baik teman-teman, sama-sama kita akan memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 4 yang berjudul Yang Cinta Pada Tuhan Datanglah, atau dalam judul aslinya Come With That Love the Lord. Mari sama-sama kita menundukkan kepala kita mau berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, selamat pagi, terima kasih Tuhan untuk kasih dan damai sejahtera yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Bahkan bila pada hari ini kami boleh menikmati nafas kehidupan, kesehatan, kelengkapan anggota tubuh, keluarga di sekitar kami, tempat untuk berteduh,
dan semua berkat yang daripada Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan juga karena kebaikan Tuhan kepada kami. Dan kami tak dapat henti-hentinya menghitung semua kebaikan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami, sehingga kami boleh hidup dengan amat baik hingga pada hari ini. Bersyukur Tuhan karena penyertaan bahkan penyediaan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Kami boleh melihat kemuliaan dan juga kemahakuasaan Tuhan. Bapa, kami mau membawa dan juga mengakui semua kesalahan dan juga dosa kami kepada Engkau, agar kiranya Tuhan mengampuni dan juga mengurapi kami, memperbaharui kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang layak datang dan masuk ke dalam hadirat-Mu dalam ibadah pada hari ini. Kami tahu kami banyak mengecewakan Tuhan, sebab itu Tuhan kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Dan pada kesempatan hari ini kami mau duduk di kaki Tuhan, kami mau memuji memuliakan Tuhan, dan kami mau belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Biar Tuhan yang melihat kerinduan hati kami untuk datang menikmati hadirat Tuhan. Bahkan Tuhan juga yang menyertai jaringan yang kami pakai, sehingga ibadah yang berlangsung secara online ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam tangan-Mu kami mau menyerahkan ibadah hari ini. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian penyembahan yang berjudul Hatimu Ada Bagiku. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, apa dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu
Mari teman-teman, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena semua kasih dan cinta-Mu kepada kami yang tiada pernah terbatas, sehingga kami beroleh merasakan damai sejahtera daripada-Mu dan sukacita yang tak ada henti-hentinya, karena pemeliharaan Tuhan yang terus berlimpah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan waktu yang berharga saat ini adalah pemberian daripada Tuhan. Engkau hendak berbicara kepada kami melalui waktu pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menjadikan hati kami menjadi tanah yang subur, yang ditaburi oleh firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Bapa, kami mau menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kami tertuju kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan juga yang memberikan kami pengertian oleh hikmat Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang Kau dengarkan bagi kami dengarkan pada hari ini tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini akan kita bahas bersama-sama, bertemakan menikmati penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan bisa dikatakan dalam bahasa sederhananya berkat dan juga karunia daripada Tuhan. Mari sama-sama kita membuka bacaan Alkitab kita hari ini yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat pertama hingga 18. Keluaran pasal yang ke-16 ayat pertama hingga ke-18. Judul perikop yang akan kita baca hari ini berjudul Mana Sabat. Keluaran pasal 16 ayat pertama hingga 18. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami." Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Ayat yang ke-9, kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Ayat 13, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu,
Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi teman-teman, kisah yang kita baca pada hari ini adalah kelanjutan dari kisah yang sebelumnya, yaitu ketika Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Bahkan di pasal-pasal sebelumnya ini diceritakan bahwa ketika Firaun dan juga pasukannya bertindak untuk menangkap kembali semua umat Israel yang bebas dari tanah Mesir, Tuhan melakukan sebuah mujizat yang luar biasa, yaitu membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa terbebas daripada kejaran prajurit-prajurit Firaun dari Mesir. Dan sesudah Tuhan membebaskan mereka dan menyelamatkan mereka melalui laut Teberau, maka segenap bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa menyanyikan sukacita, lagu-lagu pujian sukacita, karena Tuhan telah membawa mereka terbebas daripada kejaran bangsa Israel dan terbebas daripada maut. Nah teman-teman, pada saat ini kita akan membahas bagaimana respon umat Israel ketika mereka diperhadapkan kepada hal sulit berikutnya, yaitu ancaman kelaparan. Jadi teman-teman, dari perikop yang kita baca hari ini kita lihat umat Israel mengeluh dan juga bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut itu komplain, ngedumel, sehingga mereka kehilangan yang namanya sukacita. Padahal tadi yang seperti kakak ucapkan sebelumnya, di pasal yang sebelumnya mereka amat bergembira dan juga bersukacita karena Tuhan meluputkan mereka dari kejaran prajurit Mesir sehingga mereka bisa melewati laut Teberau. Nah, sukacita mereka kemudian hilang karena apa? Sukacita itu tergantikan dengan kekhawatiran mereka akan mati kelaparan di padang gurun. Karena persediaan makanan mereka lihat semakin lama semakin menipis. Nah, karena kondisi ini mereka tidak lagi mengucap syukur sekalipun mereka telah melihat kemahakuasaan Allah yang terus-menerus menyertai mereka, bahkan menyediakan pertolongan bagi umat Israel. Akibatnya apa teman-teman? Sukacita mereka pun luntur. Ya, ada sebuah quote dari David Steindl-Rast yang berkata demikian, "It is not the joy that makes us grateful, it is gratitude that makes us joyful." Bukanlah sukacita yang membuat kita mengucap syukur, melainkan ucapan syukurlah yang membuat kita bersukacita. Teman-teman, mari sama-sama kita akan mempelajari 3 prinsip dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ya, tentang bagaimana Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya menikmati penyediaan Tuhan, menikmati berkat dan juga karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ada 3 hal. Yang pertama adalah ubahlah sungut-sungut atau komplain menjadi ucapan syukur. Tentu kita tahu bahwa bangsa Israel itu tahu persis bagaimana mengucap syukur, ya. Seperti di pasal yang sebelumnya, pasal 15, mereka menaikkan nyanyian pujian karena dibebaskan melalui laut Teberau. Namun, ucapan syukur mereka dengan cepat berubah menjadi yang namanya sungut-sungut atau keluhan ketika mereka terancam mati kelaparan. Alih-alih bisa dapat solusi, sungut-sungut mereka malah hanya memperburuk situasi, bahkan menghabiskan energi mereka untuk membanding-bandingkan keadaan mereka saat ini dengan keadaan mereka waktu diperbudak di kerajaan Mesir. Dan mereka pun menjadi skeptis, ya, menjadi ragu apakah betul Tuhan ada untuk menyertai mereka, dan apakah betul bahwa proses mereka dibebaskan dari perbudakan ini mendatangkan kebaikan untuk mereka. Teman-teman, perlu kita pahami, ya,
bahwa Tuhan itu sebenarnya sungguh punya kemampuan, punya kuasa, punya kedaulatan, bahkan Tuhan kita tahu persis bagaimana caranya mencukupkan kebutuhan manusia dan juga memelihara ciptaannya. Sekalipun kita sebagai manusia tidak meminta, bahkan ketika kita bersungut-sungut atau komplain seperti umat Israel, Allah pun mau menyediakan dan juga memberkati kita. Ketika Allah memang mau menyediakan, ketika Ia mau memberkati dan juga mencukupkan kita, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah, penyediaan Tuhan pun kita perlu tahu bahwa itu tidak tergantung oleh manusia atau faktor apapun di bumi ini, melainkan karena Ialah Tuhan, Ialah Allah kita. Ya, jadi penyediaan atau berkat daripada Tuhan tidak tergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada faktor manusia atau apapun yang ada di bumi ini, karena memang Ialah Allah, Allah yang menyediakan, Allah yang sanggup, Allah yang kaya, Allah yang berkuasa. Sebab itu teman-teman, bersyukurlah, bersyukur karena Allah itu sendiri, bukan bersyukur hanya karena berkatnya. Kita kebanyakan mengucap syukur atau berterima kasih ketika kita mendapat berkat, hal-hal yang bagi kita menyenangkan dan juga mencukupkan atau bahkan mengenyangkan kita. Ya, padahal lebih daripada itu kita seharusnya mengucap syukur karena Allah itu sendiri. Karena Allah kita adalah Allah yang baik dan juga yang memperhatikan, Allah yang murah hati. Nah, teman-teman, untuk diingat juga nih oleh kita semua anak-anak Tuhan, karunia Allah itu bukan hanya sekedar berupa materi saja ya, seperti makanan, pakaian, atau mungkin kendaraan, uang, harta, dan lain sebagainya. Tapi yang namanya kemampuan untuk menikmati, kemampuan untuk meresponi penyediaan Allah dalam segala situasi, itu juga merupakan karunia daripada Allah. Ya, sia-sia teman-teman kalau kita dikaruniai berkat yang melimpah, diberi makan yang enak, diberi makan yang cukup, diberikan kendaraan yang mewah, diberikan kesempatan untuk studi di tempat yang baik, diberikan harta kekayaan keluarga kita. Tapi kalau kita tidak dikaruniai cara untuk bersyukur dan juga cara untuk mengelola berkat itu, maka itu semua akan jadi sia-sia. Sebab itu teman-teman, selain kita mengucap syukur karena berkat itu, mengucap syukur karena Allah yang bermurah hati kepada kita ciptaannya, mintakanlah juga kepada Allah cara dan juga hati yang mengucap syukur. Minta kepada Tuhan agar kita dikaruniai sebuah hati yang mengucap syukur, hati yang senantiasa dalam keadaan apapun, dalam baik itu kesulitan, kesusahan, dan juga kecukupan, bahkan kelimpahan, kita diberikan hati yang mengucap syukur. Bahkan kita juga diberikan pikiran, kemampuan, dan hikmat untuk dapat mengelola semua karunia penyediaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Hal yang berikutnya, setelah kita mengubah sungut-sungut kita menjadi ucapan syukur adalah, lihatlah cara Tuhan menyediakan dan juga menyertai kita. Bangsa Israel berharap Tuhan mengenyangkan perut mereka dengan kuali yang berisi dengan daging dan juga roti, seperti di negara mantan alias di negeri Mesir. Padahal sesungguhnya ada keselamatan, mujizat, ada perlindungan, harta benda, jalan keluar, kebebasan, status baru, bahkan harapan dan juga 24/7 guidance yang tak henti-hentinya. Kita ingat di kisah sebelumnya kita belajar bagaimana Tuhan memberikan guidance-nya kepada umat Israel dengan menjadi tiang awan dan juga tiang api selama 24 jam 7 hari seminggu. Nah, itu semua sudah Tuhan anugerahkan kepada umat Israel, dan itu sudah merupakan bukti nyata bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak pernah namanya tidak sanggup untuk menyediakan apapun bagi umatnya. Jadi teman-teman, sebenarnya tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk meragukan kuasa Allah. Burung saja Tuhan pelihara, ya. Bahkan bunga atau rumput saja sanggup Tuhan hiasi dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Mari teman-teman, kita membuka ayat di Matius pasal yang ke-6 ayat 26 dan juga 27. Ayat 26 berbunyi, "Pandanglah burung-burung di langit,
yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya saja dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala keindahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat yang ke-30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini tidak ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi teman-teman, manusia adalah ciptaan Allah yang paling berharga di antara ciptaan-ciptaan lainnya. Jadi burung saja Tuhan pelihara, bunga saja Tuhan dandani dan hiasi, apalagi manusia ciptaannya yang jauh lebih berharga. Jadi teman-teman, berhentilah membatasi cara Tuhan menyediakan kebutuhan kita dengan pikiran kita yang terbatas. Percayalah bahwa penyediaan Tuhan selalu datang baik dengan cara yang terduga oleh pikiran manusia, bahkan hingga cara yang tidak terduga, dan juga tentunya pada waktu yang Tuhan anggap baik bagi kita. Teman-teman, lihatlah dan juga rasakan kemuliaan Tuhan melalui penyediaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin teman-teman, karena kita tidak pernah menyadari, kita tidak pernah punya waktu untuk mengagumi pekerjaan Tuhan, kita underestimate dengan Tuhan dan menyangka ia tidak menjawab doa, bahkan juga tidak bisa mencukupkan kebutuhan kita di kondisi kita saat ini. Padahal teman-teman, jauh lebih banyak, jauh lebih luar biasa daripada apa yang kita butuhkan dan juga kita minta, telah dan juga sanggup Allah berikan kepada kita. Hal yang terakhir, kita mau belajar untuk mengusahakan dan juga mengerjakan bagian kita. Hujan roti dan juga burung puyuh dari Allah tidak serta-merta didatangkan dalam bentuk siap saji, ya, seperti makanan-makanan fast food yang kita kenal, yang marak ditemukan di setiap sudut kota kita. Kalau Tuhan menghendakinya, ia bukan tidak sanggup teman-teman untuk menghadirkan roti dan juga burung puyuh itu dalam keadaan siap saji di meja makan mereka, di dalam kemah-kemah mereka untuk langsung mereka santap. Tetapi selain Allah ingin mengajari kita bahwa ia adalah Allah yang menyediakan, ia juga mengajarkan kita hal yang lain teman-teman. Agar apa? Agar kita sebagai ciptaannya, sebagai rekan-rekan sekerja Tuhan, turut bekerja bersama dengan Allah dalam rangka memenuhi kebutuhan kita sendiri. Artinya apa? Perlu ada yang namanya kerjasama dan juga hubungan saling melibatkan antara kita dan Tuhan kita. Jadi tidak sekedar hanya minta-minta dan juga menerima saja, ya. Umat Israel diperintahkan kala itu untuk mengambil roti itu. Jadi roti itu dalam bentuk mentah, ya, dan membagikannya sesuai kebutuhan di keluarga mereka, mengumpulkannya, mengolahnya atau memasaknya setiap hari. Mana tersedia di pagi hari. Mereka perlu bekerja pagi-pagi untuk mengumpulkannya. Burung puyuh tersedia di petang atau sore hari. Jadi mereka saat sore hari kembali untuk bekerja lagi mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Tidak pandang status sosial mereka, mereka semua ikut sama-sama bekerja sama mengumpulkan bahan makanan itu menurut keperluan dan kebutuhan masing-masing keluarga. Jadi teman-teman, Tuhan tidak ingin kita hanya menunggunya bekerja bagi kita, seperti kita seakan-akan bos, ya, meminta Tuhan untuk menyediakan apapun yang kita butuhkan bagi kita. Tapi ada bagian yang perlu kita kerjakan teman-teman sebagai pihak yang disediakan itu. Dalam segala hal, ketika kita menginginkan sesuatu, maka perlu ada yang namanya perjuangan dan juga kerja keras yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerolehan kebutuhan kita. Kita lihat dalam Matius 7 ayat 7-8 dikatakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat.
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jadi dalam ayat ini dipertegas bahwa harus ada peran aktif dari kita sebagai ciptaannya untuk juga meminta, untuk dapat mencari, untuk mengetok, ya. Dan kita tidak hanya duduk diam saja, berdoa meminta supaya Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita dan apapun yang kita inginkan, tetapi kita lupa untuk bekerja dan juga mengusahakannya. Ingat, ada istilah yang disebut dengan ora et labora, ya. Jadi harus bekerja dan juga berdoa. Tidak cukup kita hanya duduk diam saja. Jadi teman-teman, proses ini tidak hanya tadi mengajarkan kita agar kita senantiasa ikut turut bekerja melibatkan Tuhan dalam penyediaan kebutuhan kita, tetapi proses ini juga mengajarkan kita untuk yang namanya bergantung penuh kepada Tuhan, kepada Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Relasi kita menunjukkan seberapa dekat kita kepada Tuhan, seberapa dekat kita mengenal Tuhan, dan juga menunjukkan seberapa besar kita mau menaruh kepercayaan kita kepada Allah yang sanggup untuk menjamin kehidupan kita. Sehingga kita akan sadar bahwa kita sebagai anak-anaknya tidak akan bisa hidup tanpa Allah Bapa kita. Dan kita senantiasa juga dapat melihat bahwa Allah sesungguhnya ingin hidup di dalam kita. Kita mau membuka satu ayat yang terakhir dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan yang tidak juga dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Mari teman-teman, kita mau belajar untuk senantiasa menghindari sungut-sungut dan juga keluh kesah kita ketika kita dalam keadaan yang kekurangan atau sulit. Kita ganti sungut-sungut kita dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan telah menyediakan kepada kita hal-hal yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita perlukan dan kita inginkan. Dan Tuhan senantiasa dengan penyediaannya, ia bekerja bagi kita dengan cara-cara yang ajaib yang tidak kita duga. Jadi kita harus berhenti membatasi cara Tuhan memberkati dan juga menyediakan kebutuhan kita dengan pikiran kita yang terbatas. Dan yang terakhir, kita mau sama-sama untuk terus mengingat bahwa dalam proses untuk memenuhi kebutuhan kita, kita juga perlu melibatkan diri kita, mengerjakan bagian kita dengan kerja keras kita, dengan usaha kita, melibatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan lihat bahwa kita juga sungguh-sungguh ingin mengusahakan kebutuhan kita itu. Maka Ia adalah Allah yang murah hati, yang senantiasa akan memberikan sesuai dengan kerja keras kita. Ia Allah yang sanggup untuk memberikan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Mari teman-teman, kita akan menutup pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, juga ibadah pada hari ini. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan telah mengajari kami melalui firman-Mu, melalui pengalaman bangsa Israel yang bersungut-sungut ketika mereka diperhadapkan pada kelaparan. Engkau mengajarkan kami agar kami berhenti untuk bersungut-sungut, untuk komplain, karena sungut-sungut kami tidak membantu apa-apa, malah membawa kami kehilangan sukacita kami. Namun kami mau belajar untuk senantiasa mengucap syukur, karena sesungguhnya Tuhan telah memberikan kami lebih daripada apa yang kami pikirkan dan yang sanggup kami lihat. Senantiasa Tuhan menyertai dan juga menyediakan kecukupan bagi kami. Dan kami juga mau belajar untuk terus melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami dengan cara-cara yang ajaib. Ampuni kami jika kami seringkali membatasi
pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami dengan pikiran kami yang terbatas. Kami sering mengatakan tidak mungkin, padahal Tuhan sanggup dan juga mungkin untuk melakukan segala sesuatu, menyediakan apapun yang menurut Engkau baik untuk kebutuhan kami. Dan kami juga mau belajar untuk mengerjakan bagian kami sehingga kami menjadi rekan sekerja Allah, menjadi anak-anak-Mu yang tekun dan juga rajin mengerjakan segala sesuatunya dengan kerja keras, sehingga kami dapat memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, saling melibatkan dengan Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan kami. Ampuni kami jika kami masih menjadi anak-anak yang malas, namun Tuhan tunjukkanlah kepada kami bagian apa yang harus kami kerjakan, sehingga Engkau dapat senantiasa mencukupkan kebutuhan kami sesuai dengan usaha dan juga kerja keras kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu Tuhan yang telah mengajarkan kami doa ini, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, terima kasih karena telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Puji Tuhan juga untuk firman yang boleh kita sama-sama pelajari pada hari ini. Kakak berdoa agar kiranya firman ini dapat terus teman-teman tubuhkan di dalam hati teman-teman dan berbuah dan menghasilkan buah-buah yang berdampak bagi orang-orang di sekitar teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa lagi di ibadah yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat untuk studinya, dan terus memelihara hubungan yang dekat dengan Tuhan dalam doa setiap hari, pembacaan firman Tuhan, saat teduh, dan ibadah. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.